Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 15 Januari 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14-18 menegaskan bahwa Yesus harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya, yakni anak-anak Allah. Orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus pun bersama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya mendahului kematiannya, memusnahkan musuh yakni iblis yang berkuasa atas maut, supaya dengan demikian Yesus pun membebaskan umat manusia dari perhambaan maut dan dosa. Yesus menjadi manusia agar dengan mudah mendekati kita, saudara-saudaranya, dan nanti membawa kita, bangsa manusia, menuju kepada Bapa. Sedangkan pada Injil, dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39, Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mereka semua menjadi sembuh. Termasuk di dalamnya adalah ibu mertua Simon yang sakit demam. Namun Yesus juga tidak lupa pergi menyendiri untuk berdoa kepada Bapanya. Ia juga melarang orang-orang yang telah dibebaskan, termasuk setan-setan, untuk berbicara mengenai Yesus. Semua orang yang disembuhkan dan mendengar pewartaan itu mencari Yesus. Namun Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke tempat-tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku juga mewartakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Saudari-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya dan mendekati manusia dengan cara manusiawi, mengutus puteranya yang tunggal untuk menjadi sama dengan kita, menjadi saudara-saudara kita, sehingga dengan cara manusiawi Yesus mendekati manusia. Harapannya manusia juga semakin dekat dengan Yesus, dan dengan demikian
manusia pantas menjadi anak-anak Allah. Yesus mengambil rupa seorang hamba seperti kita manusia, agar kita dengan mudah mengerti, mendekati, dan bersahabat dengan Allah yang telah menjadi manusia. Dengan demikian, maka kasih Allah akan mudah kita terima. Kasih Allah itu nyata dalam pribadi Yesus yang memberikan sukacita, pengharapan, kekuatan lewat karya-karya manusiawi Yesus, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan-setan. Dan di dalam karyanya, Yesus berusaha agar orang-orang tidak jatuh hanya pada pengenalan Yesus sebagai orang hebat yang menyembuhkan, tetapi diharapkan sampai pada pengalaman iman. Untuk itulah Yesus melarang setan-setan berbicara mengenai Yesus. Kita tahu situasi orang-orang waktu itu, berharap-harap dengan cemas menantikan kelepasan dari penjajahan Romawi. Mereka menantikan seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Dan ketika Yesus dianggap hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, orang dengan mudah sampai pada kesimpulan, inilah Mesias yang terjanji, yang membebaskan kita dari perbudakan Romawi. Dan untuk itulah orang berbondong-bondong kepada Yesus dengan motivasi duniawi, membebaskan mereka dari penyakit, setan-setan, membangkitkan orang mati. Untuk menghindari itu, maka Yesus melarang setan-setan berbicara mengenai dirinya. Harapannya setelah kebangkitan nanti, orang mengikuti Yesus dengan pola pandang yang murni. Dari berbagai macam kisah kita melihat orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, bukan untuk mencari Yesus yang sesungguhnya, tetapi ingin mendapatkan kesembuhan, makanan gratis, dan kebangkitan orang mati. Untuk itulah Yesus dalam berbagai kesempatan meminta mereka diam, supaya orang tidak salah tangkap. Yesus pun sadar ia adalah utusan Bapa yang diminta datang ke dunia. Maka pekerjaan-pekerjaan akan selalu dihubungkan dengan Bapa. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan ketika para murid mengatakan, semua orang mencari Engkau, tapi mengatakan ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain, kita juga harus mewartakan kabar gembira, karena untuk itulah aku telah diutus.
Saudaraku terkasih, kita diajak benar-benar untuk menerima Yesus sebagai Mesias terjanji yang membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan bukan hanya mencari Yesus untuk kepentingan duniawi. Semoga iman kita semakin mendalam dan motivasi kita semakin dimurnikan ikut Yesus agar dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Semoga kita semakin mempunyai motivasi yang benar sehingga iman kita tetap bertahan dalam situasi apapun juga. Mari bersama-sama kita menerima Yesus sebagai Mesias utusan Allah yang membebaskan kita dari belenggu-belenggu dan perbudakan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, semoga kami komunikan dalam motivasi, sehingga kami sanggup untuk selalu mengikuti Yesus dengan benar. Maka semoga iman kami semakin tangguh dan kuat menghadapi tantangan maupun rintangan, agar akhirnya kami semakin pantas disebut anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk melancarkan usahanya. Agar akhirnya kami semua tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong dan saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, sama sehat, keluarga sehat, dan kita semua menjadi sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian dalam karya gereja, dengan doa-doa, dengan tenaga, karya, waktu, dan juga dana yang diberikan kepada gereja, sehingga gereja semakin mampu untuk melayani umat, untuk mengembangkan kerajaan Allah, dan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Mari terus kita kembangkan usaha kita untuk terlibat dalam kelompok-kelompok kategorial, dalam lingkungan, wilayah, paroki, rayon maupun kefikipan dan keuskupan. Harapannya semua orang yang dibaptis tanpa kecuali terlibat dan ambil bagian dalam karya gereja. Semoga kita tetap menjaga diri dari berbagai macam tantangan-tantangan maupun kesulitan, agar kita tangguh mewartakan kabar sukacita. Maka mari kita juga ikut seperti Yesus, mengasingkan diri, berdoa, dan berjumpa dengan Bapa. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.